kita tadi dikatakan mereka bertemu sehati dan sejiwa. Mereka tidak saling berjauhan. Dan waktu itu karena mereka baru percaya, mereka begitu mempunyai kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, sehingga mereka tiap hari berkumpul di dalam bait. Kita Jakarta ini tidak mungkin, tidak perlu kita paksakan tiap hari datang ke sini karena kita semua sibuk. Yang penting sekali seminggu. Kemudian di hari-hari lain barangkali kita ikut kebaktian rumah tangga dan persekutuan di tempat lain. Jadi sehat dan sejuk sangat perlu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apabila ada dua orang sepakat berdoa kepada Tuhan, maka apapun yang mereka akan memecahkan roti dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati dan berdoa memuji Tuhan. Kita mengadakan kebaktian rumah tangga persekutuan dengan tulus hati, kemudian berkumpul bersama-sama memecahkan roti bersama-sama dan bergembira bertulus hati. Masalah makanan dan minuman jangan sampai mengganggu persekutuan. Itu harus dengan tulus. Oleh karena itu pada waktu kebaktian kita tidak perlu mengada-ada, memaksakan diri untuk mengadakan makanan dan minuman yang baik. Ya kalau memang tidak ada masalah. Kalaupun bisa diadakan, seadanya saja. Jangan karena kita terlalu sibuk membutuhkan dalam suatu ibadah, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Puji-pujian yang sangat penting mengundang kehadiran Tuhan. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab di mana pada waktu orang hanya memuji Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Jadi satu contohnya Raja Yehuda Yosafat, supaya puji-pujian ini terus-menerus dinaikkan. Raja Yosafat membentuk suatu paduan suara tim puji-pujian. Kerjanya siang malam hanya menyanyi sehingga terjadi ini. Tanpa berperang mereka mengalami kemenangan karena musuh-musuh mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Itu salah satu. Paulus dan Silas waktu di dalam penjara, mereka ditaruh di kamar tahanan yang paling dalam, paling tengah, karena mereka juga sudah mulai malas di dalam mengikuti kebaktian. Sehingga dalam Ibrani 10 ayat 5 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang beraktif, tetapi iman jemaat akan bertumbuh. Karena iman bertumbuh, maka jemaat baik secara pribadi maupun secara persekutuan, secara jemaat juga akan banyak mengalami kuasa Tuhan. Puji Tuhan bahwa di awal berdirinya jemaat Bekasi ini, jemaat ini sudah mengalami kuasa Tuhan. Tanah ini diperoleh secara gratis, izin juga diperoleh dalam waktu yang singkat juga secara gratis. Kita harus menyadari bahwa hal ini adalah karena kuasa dan pertolongan adalah suatu mujizat. Dan hal ini terjadi, saya yakin dan percaya, karena iman yang sedang bertumbuh di dalam jemaat Bekasi ini. Tanpa bimbingan Roh Kudus, kita tidak akan berani. Kita akan takut di dalam memberitakan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa apabila Roh Kudus turun atas kami, maka kami akan beroleh kuasa untuk menjadikan segala bangsa menjadi bangsa. Apabila Roh Kudus turun, apabila kita terbiasa bertekun di dalam persekutuan. Dan akibat atau buah yang keempat, kalau orang tua itu menjadi orang benar tidak firman Tuhan, maka jangan kuat anak cucunya juga tidak akan menjadi. Karena itu kita sebagai orang tua itu perlu bertekun dalam firman Tuhan supaya anak cucu kita diberkati. Itu buah yang keempat daripada suatu jemaat yang bertekun dalam firman, yaitu akan hidup di dalam kasih karunia ini.
Akibat yang kelima, mereka semua disukai orang. Tegas dikatakan bahwa setiap hari jumlah mereka bertambah dan mereka disukai semua orang. Semua orang ini maksudnya orang yang dipercaya. Kalaupun belakangan ini di beberapa daerah kita disukai semua orang. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 13 dikatakan orang belum percaya tidak berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka bagi semua berkatu dalam kehidupanmu dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini.
sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mengucapkan syukur atas persembahan yang kita telah berikan. Kita menyerahkan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang juga kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan oleh sidang jemaat, dan juga ajarlah sidang jemaat untuk menggunakan yang masih ada pada mereka. Kiranya semuanya itu Tuhan akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita menyambut persembahan ini, kita mengangkat nyanyian Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimohon kesabaran sebentar untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat kita, dan sebentar lagi setelah selesai warta jemaat ada beberapa penyampaian bagi kita jemaat di Gereja Toraja di Bekasi. Pertama-tama saya atas nama jemaat menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Martin Pongrekun yang telah berkenan melayani kami di sini, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan mendasari kehidupan kami berjemaat di Bekasi demi memuliakan Tuhan
lewat persekutuan kami di Bekasi. Dan kepada Bapak, doa jemaat menyertai bersama keluarga. Kemudian kepada Ibu Bapak yang mungkin pertama kali bersama dengan kami berbakti lewat persekutuan kami Gereja Toraja Bekasi, kami sampaikan selamat datang dan selamat bersekutu. Bila Ibu Bapak memerlukan pelayanan, silakan menghubungi majelis terdekat di wilayah Ibu Bapak atau memutar nomor telepon di dalam warta jemaat kita. Nomor telepon Gereja Toraja Jemaat Bekasi beralamat di rumah Bapak Pendeta. Dan selanjutnya kami sampaikan anggota baru yang mungkin hadir di tengah kita, Bapak dari keluarga Bapak Dr. Anus Joshua Markus dengan istri Dr. Yulia Kadang dari Timur yang sudah berada di daerah kami di Bekasi dengan alamat Jalan Jatisari Raya, Jaka Permai. Bila Ibu dan Bapak ada di tengah jemaat, dimohon berdiri untuk dikenal oleh jemaat. Terima kasih. Dan selanjutnya penekanan warta jemaat kita sebagaimana yang kita lihat, gedung bagi orang seniman mungkin antik, tapi bagi yang tidak seniman mungkin sangat menyedihkan. Dalam rangkaian ini mungkin kita duduk sudah melihat penuh kursi, tapi sebenarnya sebagian besar disewa. Untuk hal demikian itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, anggota jemaat Bekasi, oleh majelis gereja dihimbau masing-masing kita mempersiapkan satu kursi paling lambat minggu depan. Berkaitan dengan ini, supaya kursi itu imbauan melalui kami dari jemaat Warakas yang ada kaitannya pada minggu yang lalu aksi Pak Pyongnya, supaya bagi ibu bapak yang merasa mengambil, supaya memenuhi kewajibannya lewat Mama Mada atau Bapak Marcansere. Jadi sekali lagi berhubungan dengan Bapak Marcansere atau Mama Mada. Itu sebagai tambahan. Dan sebagaimana tadi dalam warta jemaat, dalam doa syafaat kita sudah mendengar banyak saudara-saudara kita berada dalam kelemahan tubuh, sangat persoalan. Tapi itu bukan berarti mengurangi upaya kita atas kesembuhan ibu bapak, baik yang di rumah sakit atau di rumah-rumah, lewat mujizat sesungguhnya dari doa ibu bapak, baik dalam persekutuan maupun di rumah kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan tidak berkurang jumlah anggota jemaat hadir, tapi karena memang waktu kita, harap tuan rumah memahami dan memaklumi itu, tetapi tidak mengurangi semangat dalam persekutuan demi kemuliaan Tuhan. Jadi Minggu tanggal 5 bulan 3 jam 12 siang. Oh, hari ini di Bapak Daud Rancetasak Perum Tenungsi Indah Blok D nomor 5A Tenungsi, telepon 8230869, dilayani oleh Bapak Pendeta Hutartaro. Kemudian Selasa tanggal 7 bulan 3 Bapak Hendrik T. Selanjutnya, setelah penekanan warta jemaat, sebagaimana tadi saya mengungkapkan bahwa seluruh pos-pos kebaktian Bekasi
dipadukan di tempat ini pada hari ini dalam rangkaian kesyukuran kita mensyukuri rumah Tuhan apa adanya yang kita saksikan pada hari ini. Dan sebagai sambutan di dalam ungkapan kesyukuran ini, pertama nanti akan dibawakan oleh sambutan atau sepatah kata dari majelis dan panitia Gereja Toraja Jemaat Bekasi. Dan kedua, sambutan DPK Klasis Pulau Jawa. Dan bagi langkah pertama, sambutan Majelis Gereja Toraja Jemaat Bekasi dan panitia yang dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Samas Dr. Barak Kambing. Untuk ini saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini merupakan suatu hari yang sangat bersejarah khususnya untuk kami Jemaat Bekasi, karena pada hari ini merupakan saat yang sangat berbahagia di mana kami dapat berbakti di tempat yang sudah tidak pernah lagi dipikir-pikir sewanya atau sementara, sambil mempersiapkan pembangunan gedung permanen. Sejak Jemaat Bekasi mulai didewasakan 2 tahun yang lalu dan mulai kebaktian pertama pada bulan November tahun 97, itu adalah merupakan hal yang sangat berarti di dalam perjalanan kehidupan Jemaat Bekasi. Dan hari ini juga Jemaat Bekasi hanya mampu bersyukur bahwa ini dia adalah satu tonggak yang merupakan satu tonggak Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Namun kita akan melangkah ke masa depan untuk mempersiapkan bangunan-bangunan yang kita harapkan itu bangunan permanen. Jelas perlu perjuangan dan pergumulan, tapi jelas Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan jelas hanya itu bisa dicapai dalam kebersamaan, dalam satu persekutuan seperti disampaikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan yang saya hormati, bapak-bapak majelis gereja Toraja Jemaat Bekasi yang saya hormati, yang kita tuakan bersama Bapak Abraham Todi bersama Ibu, Bapak Madan Kompleks bersama Ibu, dan juga saudara persekutuan kita dari Persekutuan Umat Katolik yang sempat hadir bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada siang hari ini, yang saya hormati dan kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita baru saja bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah syukur. Jemaat Bekasi berkenan dengan ibadah perdana di tempat yang baru di sini. Tadi dikatakan dalam gedung yang dari yang memiliki jiwa seni antik, tetapi juga yang tidak punya jiwa seni memprihatinkan. Tetapi saya rasa bagi Jemaat Bekasi itu hal yang biasa. Jemaat Bekasi sudah terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Kalau sekilas kita ke belakang dengan perjalanan Jemaat Bekasi yang tadi oleh Ketua Majelis Gereja digambarkan 2 tahun yang lalu, 3 November berdiri, bahkan sebelumnya itu, maka yang menarik dan saya kira ini yang merupakan karakteristik daripada Jemaat Bekasi, yaitu bahwa Jemaat Bekasi ini dimulai dengan kelahiran yang sangat luar biasa, sehingga seringkali dikatakan lahir sebagai bayi yang ajaib. Ya, mulai dari prosesnya yang tidak terlalu memakan waktu lama, lahir menjadi satu jemaat melalui satu persidangan klasik. Kemudian tadi disinggung kursi-kursi yang dipakai ini masih sewaan. Nah, Jemaat Bekasi juga ini sudah terbiasa dengan soal sewa menyewa.
mulai dengan gedung yang dipergunakan di Depsor sana itu disewa, dan berpindah ke gedung yang lebih luas lagi itu juga disewa bertahun. Jadi ini saya katakan ini sudah merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan jemaat Bekasi. Tetapi dari segi iman saya melihat ini disinilah bagaimana jemaat Bekasi ini tidak lagi dan tidak suka minum susu, tidak suka di yang lain-lain, tapi langsung dengan tantangan, dan justru tantangan ini yang semakin mendewasakan, ya, memberikan suatu semangat persekutuan yang dimiliki oleh jemaat Bekasi, sehingga kita mendengarkan jemaat Bekasi yang baru mulai bertumbuh dengan 2 tahun ini, tapi sudah mulai ada tempat kebaktian, cabang kebaktian di Gunung Putri, bahkan berpacu dengan jemaat Bandung. Saya kira ya, jemaat Bandung jangan berkecil hati bahwa sama-sama memiliki tanah untuk bangunan gereja, tetapi sudah melihat bagaimana saudara-saudara seperti kita di sini dan oleh Tuhan sendiri membukakan jalan, memberikan suatu lokasi yang sangat strategis, dan ini kembali lagi merupakan satu tantangan bagi kita sebagai warga jemaat Bekasi di sini. Tadi Bapak Dr. Barak mengatakan dalam percakapan dengan teman-teman sepelayanan, ada satu pesan yang saya itu lama renungkan selama dulu. Jangan sampai ada satu kata keluhan keluar dari kita sebagai yang dipercayakan oleh Tuhan itu hadir di tempat ini. Bukan secara kebetulan Tuhan menghadirkan jemaat Bekasi, tetapi Tuhan mempunyai maksud yang tertentu dalam rangka kehadiran jemaat Bekasi. Kalau belum ada jemaat Bekasi, tentu lokasi ini tidak dimiliki oleh gereja Toraja, ya, di bawah pengelolaan daripada majelis gereja jemaat Bekasi ini. Oleh karena itu, Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa mengucapkan selamat kepada jemaat Bekasi yang telah memulaikan ibadah perdana di tempat yang sementara ini, sebab tadi katakan ini sebenarnya fungsinya nanti sebagai parkir, lapangan parkir, sebab tempat gedung gereja yang permanen itu berada di sebelah kita. Nah, saya mau mengakhiri ya dengan bersama-sama mengangkat nyanyian Ibu Jemaat. Tolong. Nyanyian Kidung Jemaat 439. Itu kata-katanya ini. Bila topan keras melanda hidupmu. Saya pikir dalam perjalanan jemaat Bekasi itu yang disebut topan keras dalam sebagai bentuknya itu pasti sudah dialami dalam perjalanan ini yang menumpang ya jemaat Bekasi. Bila putus asa dan letih lesu ya, dalam situasi seperti itu didongkakan oleh Bapak Dr. Barak, jangan sampai sebab berkat Tuhan satu-satunya kita hidup ya. Kau niscaya kagum oleh kasihnya, supaya kita kagum dengan realita yang kita alami bersama-sama pada siang hari ini. Mari kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidup, masing-masing kita menghayati itu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah niscaya kagum oleh.
puji